Seperti Lester pernah bilang ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi selalu sudah ada bibitnya. Jadi kalau hidup kamu banyak utang ya, mungkin dulu kamu ngeliat, aduh jangan sampai deh aku, tetangga aku tuh banyak utang atau apa, nggak tahu ya, gitu. Pasti pernah ada. Terus kalau seandainya kamu bilang, enggak aku nggak pernah tuh kayak gitu, ada pengalaman, kamu pernah nggak lewat di taman? Ya. Terus orang nelpon gitu ya aku nggak mau deh, aku bayar utangnya nanti gitu ya. Masuk tuh ke consciousness, ke pikiran bawah sadar biasanya. Udah pernah di-create sebelumnya. Jadi kalau seandainya yang tadi Mas Hendra bilang, di-create secara sadar, itu secara sadar dipikirin, udah, itu akan jadi bibit. Dan pasti dia udah ngelepas semua yang bilang nggak mungkin, karena dia udah yakin banget, pikiran dan perasaan selaras gitu ya. Udah nggak ada yang menghalangi dia, dapat langsung, pasti, gitu. Jadi pikiran dan perasaan selaras itu ya top juga ya, Coach ya? Iya, itu pun bisa. Jadi manifestasi yang benar, kalau ditanya manifestasi yang benar itu yang seperti apa? Secara apa ya, point of view-nya apa seperti ya? Kalau seandainya goal kita itu selalu melihat ini, kalau seandainya mau dilihat dari perspektif seorang aku ya, goal kita tuh ini, kebebasan ini. Itu jadi goal tuh goalnya yang sejati tuh, kalau kita ngomong pakai bahasa ya ini. Nah, kalau seandainya uang, pasangan, kesehatan, itu ngikutin. Jadi bukan ketika kita... itu udah dapat. Iya, ketika kebebasan ini sudah terjadi, ya udah gitu kan. Nggak perlu lagi pakai manifestasi, macam-macam manipulasi. Itu udah tanda-tanda masih kurang. Iya, kalau ini udah ini ya, kayak misalnya ya udah, apa udah cukup gitu. Malahan ditambah kan, ketika kita ngerasa bahwa ini cukup ya Allah, malah ditambah nikmatnya. Iya. Itu udah. Kenapa nggak fokus ke situ aja dari dulu gitu ya? Iya, simple, semua tuh simple. Keep it simple, sweetheart, kalau kata Lester Levinson ya, yang menginspirasi Sedona Method, kan dia bilang kiss. Keep it simple, sweetheart. Udah kalau yang complicated. Jadi kalau seandainya Walt Whitman kan pernah bilang kan, kebenaran itu simple. Yang rumit itu kalau kita pakai pikiran, gitu. Jadi ya bebas sih. Tapi memang semua ada fasenya sendiri-sendiri sih. Kita sampai sini juga tidak ujuk-ujuk gitu ya. Kalau saya sendiri kan dari dulu kan memang pakai pikiran ya, karena belajarnya dari SMA itu aku di pesantren dan punya almari 2 gitu. Almari pertama baju, almari kedua tuh isinya buku motivasi aja gitu ya, karena pengen ngerubah nasib kan ceritanya dari dulu. Akhirnya aku sampai pada sebuah konklusi, oh ternyata ketika pikiran dan perasaan udah selaras itu kayaknya itu deh yang namanya yakin gitu. Karena aku sedikit pun sudah nggak ada keraguan sedikit pun. Dan ketika aku sudah di fase itu terjadi Coach. Nah, apakah ketika kita sudah stay di ini apa adanya, sudah sempurna apa adanya ini, itu juga sudah yakin atau nggak ada kaitannya sama yakin itu? Nggak ada kaitannya sih, bisa aja bisa enggak. Gitu. Karena bisa jadi bisa enggak? Bisa jadi bisa enggak gitu. Tidak ada jaminan apapun. Yang tampaknya muncul kita nggak tahu. Gitu. Tapi selama masih ada aku ngerasanya aku harus stay di sini. Siapa yang stay? Nggak ada, ya kan? Gitu. Gitu, teman-teman banyak yang speechless itu. Keren, sumpah keren Kutlia. Padahal saya nggak ngapa-ngapain dari tadi, cuma ngomong aja. Ya. Jadi nggak perlu pura-pura, capek-capek pura-pura gitu, nggak sesuai sama identitas kita. Nggak usah. Saya tuh sangat tidak setuju dengan fake it till you make it itu ya. Itu kepura-puraan itu bebannya berat banget ya. Jadi kayak misalnya ada satu klien saya tuh, dia tuh sifatnya sebenarnya bubbly anaknya, tapi dia banyak yang mungkin nggak suka. Lu jangan bubbly deh, lu udah gede tuh harus elegan gitu kan. Tiba-tiba dia jadi pendiam gitu, elegan. Aku bingung kan, kenapa dia kayak gini ya? Enggak, soalnya banyak yang ngomong kayak gitu, Coach. Happy nggak gitu? Nggak apa-apa, aku berkorban demi kayak gitu. Udah, terus kan bantuin rilis. Terus mulai ketawa-tawa lagi, enakan yang mana? Enakan jadi diri sendiri sih. Ya udah, nggak usah pura-pura gitu ya. Dia justru lebih cantik dengan sifat aslinya, maksudnya karakter aslinya gitu. Bisa dipesan. Ade Aprilia, teman SD ku, keren. Oh, iya. Teman SD siapa itu? Nggak tahu, siapa namanya? Siapa nama muka? Katanya, seandainya aku paham ilmu ini dari dulu gitu. Tapi ada nggak case ketika sudah sampai di stay di kesadaran seperti saat ini gitu, seperti yang dialami Coach Lia dan teman-teman yang lain,
ada nggak yang temen udah sampai di situ tapi hidupnya kekurangan gitu? Kekurangan itu sih saya nggak pernah lihat. Kekurangan itu kan state of mind. Miskin itu state of mind, ya nggak sih? Karena mau seberapapun uang yang kita punya, saya juga dulu punya uang 3.000 doang, teman-teman, ya Allah, di bank, ya nggak sih? Tapi gimana mungkin saya bisa bayar karyawan? Bagaimana mungkin saya bisa ikut retreatnya Sedona Method, $1.300 loh sekali retreat, ya nggak sih? Terus kadang-kadang saya mesti ke Belanda. Yang di Amerika pun saya selalu ikut gitu kan, tapi online gitu kan. Duitnya 3.000 di bank, berkecukupan. Tapi kalau pas perlu pas ada, gitu. Udah ya teman-teman ya, udah ikut aja, ikut Zoom-nya tanggal 31. Jangan pakai pikiran. Ikut aja. Serius, ini yang kita cari selama ini gitu, biar hidup kita nggak ribet. Dan saya kenapa ngerekom ini banget, karena ada beberapa kode-kode di samping teman dekat aku gitu ya, karena aku ada inner circle gitu ya, 5 orang, salah satunya tuh Kak Feby itu tadi kan, itu juga memperkuat aku. Terus tiba-tiba ada yang telepon, Mas Hendra, makasih banyak, akhirnya Coach Lia diundang dan aku udah membuktikan dasarnya rilis versi Sedona Method dibimbing langsung oleh Coach Lia gitu. Nanti jam 1 anaknya kesini. Oh itu ternyata yang tadi itu namanya, yang teman SD itu Inka Dus Hinka, teman SD Meksiko pagi. Iya ya ampun, Inka luar biasa, terima kasih sudah ada di sini. Di mana dia sekarang? Dulu di Pamulang kan Inka ini, tapi nggak tahu sekarang di mana. Iya. Ini banyak yang komen positif, enak hidup kalau gini ya. Kak, gimana biar kita nggak kecintaan sama pasangan yang menghargai kita gitu, nggak terlalu melekat dengan pasangan yang itu gimana? Dirilis. Gimana cara ngerilisnya? Diizinkan hadir ke melekatannya. Kenapa kamu melekat? Pasti kamu takut sesuatu, ya nggak sih? Takut nggak dapat dia lagi, takut nggak diperhatiin, takut apa nggak tahu. Kamu yang tahu, ya kamu sih bongkar. Jadi izinkan hadir aja, rasa kemelekatan itu dilepas, karena kemelekatan itu sumber penderitaan. Kalau sampai melekat nih, kita takut dia hilang, ya nggak sih? Ketika kita takut dia hilang, kebahagiaannya tuh udah hilang, karena kita lebih fokus pada takutnya, ya nggak sih? Jadi kita nggak bisa menikmati relationship itu, akhirnya jadi curigaan akhirnya, lama-lama, ya nggak sih? Handphone dicekin. Gila tuh. Tapi semakin justru kemudian tidak melekat, karena kita sudah tidak kekurangan apa adanya, kita sudah mengalami kebahagiaan tanpa syarat, itu justru yang dikhawatirkan makin nggak terjadi gitu ya? Nggak ada, iya. Karena kalau false, fear itu kan false evidence appear real. Makanya judulnya fear, ya kan? Ketakutan itu kan bukti palsu dianggap nyata. Padahal sebenarnya itu cuman yang di pikiran kita. Biasanya nggak terjadi sih. Tapi jika dikasih atensi, katanya Murphy, justru malah itu berlaku. Kalau kita pikirin itu, tapi itu juga berapa persen? Iya nggak sih? Nggak sepenuhnya terjadi. Iya nggak sih? Betul, ada yang terjadi memang, tapi ada juga yang nggak terjadi. Iya. Pengen ikut rilis sama Coach Lia, silakan daftar di nomor WA yang ada di bio. Oke. Workshopnya cuma 4 jam Kak, ya. Tanggal 31 silakan ikut aja ya. Tanggal 31 teman-teman silakan ikut. Saya fans YouTube-nya Kak Lia. Iya diikutin ya YouTube-nya beliau, Sedona Method Indonesia. IG apa IG? Sedona Method Indonesia nggak pakai dot, yang pakai dot udah dihack. Kenapa? Dibajak. Jadi tuh kalau PA saya Tami, buat teman-teman yang tahu ya, anaknya baik banget. Jadi semua tuh emang tegas anaknya, tapi dia tuh semua pengen dibantu gitu kan. Jadi ada orang yang ngasih link terus gitu, Kak kasih aja mau yang mana workshopnya. Yang ini dari kakak kok Instagramnya. Udah ditanya, jangan kasih link, nggak apa-apa Kak, diklik aja. Terus ini aku butuh bantuan banget. Nah diklik lah akhirnya. Dihack gitu kan Instagram kita. Nah karena by the way dihubungkan dengan kemelekatan, saya nggak melekat dengan apapun. Kalau hilang ya hilang. Waktu itu followernya cukup banyak tuh 13.000. Sekarang udah jadi berkurang ya. Iya sih. Terus kemudian hilang, ya udah, saya nggak marah juga sama Tami gitu. Ya sudah sepadanya gitu. Cuman lain kali Tam dirilis dulu deh Tam, kalau seandainya itu kan berarti ada kemelekatan ingin bantu orang gitu kan. Lepas aja dulu gitu. Tapi saya udah nggak usahain, biarin aja. Orangnya minta uang, terus ya kan, nggak usah udah. Saya tidak akan memberi energi pada hal-hal seperti itu gitu. Jadi saya juga nggak kayak, wah cuman bayar cuma 1 juta gitu kan, tinggal dirilis juga ada uangnya pasti gitu. Tapi kayak nggak deh, udah lepasin aja gitu, bikin lagi baru. Saya meskipun dulu belum kenal teknik Sedona Method, juga udah terbiasa kok ngelepas misalnya kayak channel YouTube di atas 100.000, terus tiba-tiba gara kesalahan orang
terus di banned padahal perjanjiannya awal bagaimana itu Iya. sampai 3 channel akun Wah, Facebook itu udah biasa sering ya, gitu. udah Iya, biasa udah itu biasa. teman-teman ya, nggak usah ngefek melekat, gitu iya ya, nggak efek. ngefek gitu. Iya sih aku gitu. Iya, kan banyak soalnya selebgram yang takutan kan, jadi bayar-bayar tuh temen aku yang bayar-bayar gitu, nggak usah teman-teman. Kalau yang man to be, nggak, lepasin aja, ikhlasin. Kalau tapi justru dengan begitu datanya malah lebih banyak di Iya, iya Mas Hendra sekarang udah berapa? 1,3 juta ya? Luar Iya. biasa. Kita banyak channel sih, Kut. Kita Banyak ya? channel. Karena menghidupi Iya. banyak anak-anak juga. Iya, gitu ya. iya, luar biasa. Cita-citanya 2025 aku pengen ada orang kerja di aku tuh ada 100 orang lah. Gak tahu Keren. lewat jalan apa pokoknya. Iya. Dirilis semua yang bilang nggak bisa. Dirilis ya. Iya, dirilis semua yang bilang nggak bisa. Sehingga dirilis. tanpa perlu tunggu 2025, mungkin Iya, ke depan kenapa mesti... Abis ini kok Iya. dia pulang aku rilis deh. Iya, exactly. Ini kan udah terekam jejak digital bisa kita pelajari kapanpun. Yes. Ini menjadi tabungan jariah kita sih buat adik-adik Iya. kita nanti ya, Kot ya. Iya, betul. Buat generasi penerus bangsa kita biar nggak Iya. perlu capek-capek habisin uang sekolah ke Belanda, cukup dengerin ngaji Roso Iya. untuk ikut kuliah gitu. Ya udah beres masalah gitu. Pak Distor, kalau posisi saat ini banyak hutang gimana kok cara ngerilisnya kok gitu? Dari yang gampang-gampang dulu aja, ketika kamu punya hutang itu emosi kamu apa? Takut, marah, sedih gitu. Dari situ dulu, nggak usah panjang kayak aku mau bayar utang sampai sekian, nggak. Kamu ingat dulu, ketika aku punya utang segini harus bayar. Rasanya apa? Udah mulai berangkat dari situ. Jadi jangan kayak brek gitu yang tadi saya bilang ya, pengen semua beres, enggak. Mulai dari yang kecil dulu. Dari situ ya itu akan terurai, nanti muncul hal-hal biasa kalau kita rilis itu akan banyak sekali muncul memori-memori yang nggak ada hubungannya, masa kecil atau apa segala macam itu muncul-muncul sendiri. Kayak kita buka tutup botol kan next mau tuh asapnya. Iya. Jadi kamu open mulainya dari situ aja. Perasaan ketika punya utang tuh apa? Dari situ aja. Nanti akan banyak sekali yang muncul. Nah itu kamu rilis, gitu. Itu sih simple. Ya, baru setelah udah beres baru bisa bikin goal. Jangan langsung aku mengizinkan aku punya 20 miliar sehari. Yang bener aja kalau seandainya nggak ada penghasilan jadi 20 miliar, pikiran akan sabotase pasti. Nggak mungkin lah mimpi aja apa segala macam gitu. Makin nggak terjadi jadinya. Nah kalau misalnya ngerilisnya nggak pakai teknik itu, Coach, misal gitu ya, kita percaya bahwa ada energi penciptaan dalam setiap kata-kata gitu ya. Kalau aku selalu edukasi adik-adik mahasiswa dulu waktu aku masih aktif di Iya. HMI gitu ya. Iya, Oke, kamu lagi disakitin sama mantan gitu ya. iya. Kamu lagi ditinggal sama orang yang paling kamu sayangi. Gitu. Iya. Kamu cukup bilang dengan serius, dengan rileks gitu, Iya, nggak iya. apa-apa. Ini berarti pertanda aku akan dikasih ganti yang lebih tampan dan lebih mapan. Iya. Aku terima ini semuanya. Iya. Itu tuh kayak gitu. Ada ngarepnya itu. Oh, ada ngarepnya. Ada ngarepnya bahwa kalau seandainya kita kan nggak tahu hidup ya, siapa tahu nggak diganti sama yang lebih baik gimana? Oh iya. Jadi makanya aku selalu bilang kalau lepas itu bukan barter. Lepas tuh lepas, dapat nggak apa-apa ya Allah. Pokoknya goal aku kebebasan. Gitu. Jadi kebanyakan orang tuh suka terjebaknya di situ. Kalau aku rilis nanti aku dapat ini, itu barter. Makanya banyak yang nggak dapat. Sementara kalau rilis sama aku, kenapa sebabnya di workshop dan klien-klien itu berhasil? Nggak ada yang tersisa. Tadi aja Mas Hendra nggak ada, habis. Iya. Bongkar semua. Bongkar gitu Nggak ya. dilepas gitu ya. Lepas gitu. Kalau harapannya nggak apa-apa nih, misalnya ya udah nanti dapat yang lebih baik. Oke. Tapi setelah dicek udah 100% mungkin belum, udah nggak ada yang menghalangi, serahin sama kekuatan yang tahu jalannya. Itu kan Iya, artinya iya, kita lepas juga. Gitu. Tanggal 31 di mana Kak? Zoom Kak, WA aja di bio TikTok. Itu kan ada nomor admin kan. Silakan di WA aja, langsung nanti daftar. Mumpung masih ada seat ya. Iya, terbatas Silakan. seatnya. Terbatas soalnya Iya. Zoom-nya. Teman-teman segera ya. Iya. Amankan seat yang masih tersedia. WA nomor WA admin yang ada di bio TikTok gitu. Iya. Nah, Kak Lia, aku tuh pernah dengar di mana ya bahwa ada seseorang itu yang dia itu ngedapetin misalnya menang undian, Iya. lotre, Iya. itu dengan disengaja, Coach, ternyata dengan Iya. disengaja Iya. udah di prepare jauh-jauh Iya, hari, iya. itu tuh akan relate deh kayaknya dengan konsep Sedona Method Iya, ini. iya. Bagaimana sih kehokian itu bisa di-create ala Sedona Method gitu? Itu serius, Coach? Iya, Gimana, iya. Coach? Karena seperti Lester pernah bilang ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah pernah kita pikirkan sebelumnya. Oke. Jadi selalu sudah ada bibitnya. Jadi kalau hidup kamu banyak utang ya, mungkin dulu kamu ngeliat aduh jangan sampai deh aku
tetangga aku tuh banyak utang atau apa nggak tahu ya, gitu. Pasti pernah ada. Terus kalau seandainya kamu bilang, enggak aku nggak pernah tuh kayak gitu, ada pengalaman, kamu pernah nggak lewat di taman, ya? Terus orang nelpon gitu ya aku nggak mau deh, aku bayar utangnya nanti gitu ya. Masuk tuh ke consciousness, ke pikiran bawah sadar biasanya. Udah pernah di-create sebelumnya. Jadi kalau seandainya yang tadi Mas Hendra bilang, di-create secara sadar, itu secara sadar dipikirin, udah, itu akan jadi bibit. Dan pasti dia udah ngelepas semua yang bilang nggak mungkin, karena dia udah yakin banget pikiran dan perasaan selaras gitu ya. Udah nggak ada yang menghalangi dia, dapat langsung pasti gitu. Jadi pikiran dan perasaan selaras itu ya top juga ya Coach ya? Iya, itu pun bisa, itu nggak masalah. Cuma makanya, butuh usaha, agak butuh usaha sih tapi. Kalau ini kan nggak butuh usaha. Aku tuh ketika mendengar konsep seperti Coach Lia ini ya, basisnya kan basis kesadaran gitu ya. Sementara yang tak praktekkan selama ini, aku real, aku mengalami nyata, bahkan aku pede banget cerita soal itu. Aku cuma berusaha untuk antara pikiran dan perasaan itu selaras. Tapi bener yang disampaikan Coach Lia, aku mulainya dari tahun 2006. Iya. Terus melatih itu sampai latihan, iya. Kayak latihan otot aja ya gitu. Ya perlu usaha jadinya. Ngoyo kan. Ngoyo, kalau ini kan enggak gitu. Semua dilepas nggak ada yang melekat gitu. Tapi nggak ada yang salah ya teman-teman. Sekali lagi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Semuanya itu beingness, semuanya keberadaan gitu. Jadi kalau kamu mau melakukan apapun yang sudah kamu lakukan dan berhasil, silakan diterusin gitu. Jadi nggak perlu kayak, oh harus sedona banget. Enggak lah, udah apapun yang kamu lakukan aja. Kalau berhasil ya silakan. Oke. Apakah releasing bisa terjadi dengan sendirinya tanpa melakukan teknik, Kok? Releasing sudah pasti terjadi dengan sendirinya. Kemana pikiran yang tadi kamu pikirin waktu tadi bangun tidur? Kemana pikiran yang kemarin? Ya, semua sudah hilang. Releasing terjadi dengan sendirinya. Tapi ada satu pikiran yang senang banget dipegangin tuh. Nah, itu gunanya kita punya teknik ini. Gitu. Nah, dengan kita punya teknik ini, Kok, apa kalau kita komparasikan saat kemudian kita masih merasa sebagai pikiran tadi, secara ide, kalau kita komparasikan bedanya apa Coach? Secara ide loh ya, ide apakah kemudian idenya menjadi lebih tak terbatas dan lebih keren atau seperti apa? Kalau seandainya kita sudah tidak punya bagasi emosi lagi, biasanya ya kita jadi ide ini mungkin nggak berhasil, kita tinggalin gitu. Tapi kalau idenya bisa menjadi besar, kita ada ide-ide lain gitu, intuitively kita tahu apa yang muncul untuk mensupport ide itu gitu. Oke. Gitu sih kalau seandainya releasing. Makanya kita kalau seandainya nanti di manifestasi rezeki itu ada tekniknya untuk melepas, karena kebanyakan orang wishful thinking kan, magical thinking. Komat kamit 20 miliar sehari disangka dapat. Tapi apa yang perlu dilakukan? Mungkin ada yang perlu dilakukan loh. Mungkin telepon teman, mungkin tidur, mungkin apa, kan kita nggak tahu ya. Dan itu dorongan dari dalam langsung ya? Dorongan dari dalam. Nah itu nggak pernah dirilis, jadi pikirannya ribet kayak, tapi harus ngapain ya untuk dapetin ini gitu. Jadi saling bertentangan, berantem, dan udah space-nya hilang, akhirnya energi kamu ditekan untuk menekan itu, energi kamu untuk menciptakan atau mengkreasikan 20 miliar itu ya nggak ada lagi, udah nggak tersisa gitu. Istimewa. Oke. Ya. Baik, Coach Lia, aku bersyukur, beruntung banget bisa ketemu Coach Lia gitu ya. Ya, likewise. Waduh, ya Allah, senang serius. Dan di segmen kali ini, teman-teman, aku pengen kita ada tanya jawab langsung dengan Coach Lia, melibatkan teman-teman yang live di TikTok. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang keren nanti akan saya tanyakan langsung kepada Coach Lia gitu. Nah, pertanyaan pertama tadi, tips biar nggak jadi orang miskin apa Coach gitu, karena karena gini Coach Lia ya, kadang kalau kita itu terlahir tumbuh dari keluarga yang kurang mampu, kurang mapan gitu, itu tuh ngambil keputusan dalam kehidupan tuh terkadang juga sering salah juga ya, karena mungkin faktor keturunan dan lain sebagainya gitu, kecuali kita mencoba untuk mengubah circle menjadi yang lebih oke, lebih tepat, knowledge yang senantiasa bertambah. Itu barangkali ketika ngambil keputusan lebih presisi, lebih oke untuk masa depan gitu. Nah, bagaimana Coach Lia? Yang pasti sih yang dilepas adalah bagasi kamu tentang kemiskinan itu. Pertama itu, ketika kamu bilang miskin, kata miskin itu aja udah cuman sekadar kata sebenarnya, hanya tampaknya muncul. Tapi ada bagasi emosinya. Bersihin dulu. Ketika mendengar miskin, apa yang pertama muncul? Apa ya? Kekurangan. Iya, kekurangan. Kasihan, kekurangan. Iya, kasihan, kekurangan. Ya. Nah, itu izinkan hadir dulu rasa itu. Perhatiin badan ya, pasti langsung deg-degan atau apa segala macam ya, atau keringat dingin entah apa.
itu izinin hadir terus dilepas dengan teknik Sedona Method ya. Udah, itu aja fokus. Abis itu dengerin lagi miskin tuh apa? Apalagi yang tadi masih ya rilis lagi. Gitu aja terus, itu aja dulu fokus. Nanti lama-lama ketika semua belief-belief tentang kemiskinan habis ya, baru kamu cek kenapa sebabnya aku miskin. Ya, tadi misalnya aku lahir di keluarga miskin. Ya, ada keinginan nggak untuk mengubah itu? Biasanya kita kenapa sebabnya ngunci? Karena aku pengen mengubah itu. Apapun yang kita pengen ubah, ya itu kita jadi nggak bisa ngubah. Karena kita nggak fokus di solusi, kita fokusnya di masalah. Ya, jadi itu dilepas dulu keinginan untuk mengubah. Nah, itu dilepas lagi gitu. Jadi banyak sekali teknik di Sedona Method yang bisa membongkar itu. Makanya instan teman-teman. Jangan bilang kalau seandainya udah pernah workshop sama Coach Lia itu orang kaya atau pebisnis atau emang kerja kantoran. Enggak, teman-teman, tukang nasi goreng, tukang bakso, ya, tukang pijat, tukang urut, ya, banyak macam-macam dan mereka sukses akhirnya gitu loh, ya. Tapi mereka punya keberanian untuk membantu dirinya sendiri keluar dari situasi itu. Tapi kan banyak orang kan kalau seandainya di YouTube channel saya kan ada membership tuh Mas Hendra yang ngasih itu cuma 20.000. Ada yang bilang saya nggak punya 20.000 tapi bisa nonton YouTube. Agak bingung tuh bagian itu. Mungkin dia denger di mall atau di mana ya gitu kan. Kita nggak tahu numpang wifi gitu. Tapi bahkan 20.000 aja nggak ada. Terus dipercaya aku nggak punya 20.000, kamu akan bisa disediain uang segitu. Karena seperti saya contoh, saya uang dulu cuma dikit banget 3.000. Bisa ikut workshop tuh. Bahkan saya pernah waktu itu lagi mau mulai bisnis. Itu saya mesti bayar bisnis cost-nya $3.000. Dari mana cuma punya Rp3.000 dan $3.000 gitu, kayak jauh banget ya nggak sih? Nggak apa-apa, saya bisa. Saya ya memutuskan ikut untuk bantu diri sendiri. Saya bilang sama coach-nya, saya mau ikut, bisa payment plan nggak? Bisa 2 kali, dia bilang gitu kan. Kapan mesti bayarnya? Nanti 7 hari lagi. Oh ya udah, terus saya rilis dengan semua teknik Sedona Method yang saya tahu. Hari itu juga tiba-tiba ada klien bayar $1.600. Itu adalah $1.600 pertama saya kayaknya. Ya saya sampai bilang ke grup keluarga, ya Allah saya dapat nih duit semua nih kayak gitu. Tapi ya saya nggak pegang, tetap uangnya tetap 3.000 gitu kan. Tapi 1.600 ya saya kasih ke si coach itu gitu. Jadi disediakan karena udah nggak ada mentalitas miskin gitu. Mentalitasnya cukup. Kalau ketika ada yang ngekat, tapi sekarang nggak cukup, ya rilis. Ada banyak sekali teknik di Sedona Method. Kalau yang kita tahu kan mungkin cuma 3 teknik, bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan gitu kan. Mas, mau nggak ngelepas mental miskin? Sini Mas. Ya serius ini, biar dipakai pelajaran saya bareng-bareng. Ya serius. Sini, ini Mas. Mumpung aku di rumah, tadi mikir kapan gimana ya, mungkin nggak ya bahas ciri-ciri mental miskin dan cara ngelepasinya. Oh ternyata sekarang sampai sini gitu. Sampai kan terjadi, kan udah pernah dipikirin sebelumnya, maka terjadi. Terbukti kan? Iya, Kot ya. Oke. Aku pengen ini sekaligus dipakai contoh buat sahabat-sahabatku semua, penonton di Ngaji Roso dan siapapun ya yang nonton channel ini. Gimana sih cara ngelepas mental miskin, Kot? Oke. Silakan Mas, di sini Mas, supaya saya bisa lihat dikit sampai ke sini. Kalau saya ngelihat kayak gini, teman-teman nggak kelihatan ya? Oke. Sekarang boleh nggak stop dulu sebentar? Teman-teman silahkan ikutin berdasarkan isu masing-masing ya. Oke. Iya, suara kan. Nanti dijawab ketika saya nanya ya Mas Feb ya. Iya. Oke, sekarang boleh nggak stop dulu sebentar, relax dulu, boleh merem aja. Kalau yang kamu masih baru, merem itu sangat membantu untuk connect, ya. Kalau yang udah biasa kita rilis tuh mata terbuka ya nggak sih? Oke. Nah, sekarang izinkan aja saat ini seperti apa adanya, boleh nggak? Biarin mengalir seperti apa adanya, Mas. Iya. Perhatikan suara ya. Suara itu sudah terjadi begitu aja tanpa kita perlu mendengar, benar nggak? Benar. Ya. Lalu perhatikan penglihatan. Penglihatan juga gitu. Kita udah melihat walaupun mata tertutup tanpa ada kita yang melihat. Melihat terjadi begitu aja, ya nggak? Dan kemudian perhatikan pikiran. Pikiran juga gitu kan, datang pergi, nggak ada kita yang mikir. Ada pikiran yang muncul, benar nggak? Iya. Sama juga dengan sensasi di tubuh, ya nggak sih? Mungkin ada tangan kena ke tangan, ada kaki kena ke karpet. Merasa sudah terjadi begitu aja, betul nggak? Tanpa harus kita ngerasa-rasain, ya nggak? Sama juga dengan perasaan juga gitu, datang pergi, ya nggak? Iya. Nah sekarang boleh nggak
perhatikan bahwa semua saat ini sudah terjadi begitu saja tanpa campur tangan kita. Nafas juga begitu kan, terjadi sendiri tanpa kita atur. Nah, lalu perhatikan ketika mengingat-ingat tentang miskin, ya, rasanya apa sih Mas yang pertama kali muncul? Yang muncul apa? Jangan disensor. Apapun yang nggak masuk akal nggak apa-apa. Yang muncul pertama apa? Ketika mendengar kata miskin. Susah. Susah, Iya. oke. Nah sekarang boleh nggak perasaan susahnya itu dikasih ruang dulu yang banyak. Artinya diakui kalau rasanya susah. Rasanya gimana badannya? Pusing, sesek, berat? Berat. Berat. Beratnya di mana? Dada. Di dada, oke. Nah boleh nggak rasa berat di dadanya itu izinkan hadir? Dirasain dulu aja, diakui kalau itu ada. Nah lalu kalau seandainya dadanya ada pintunya ya, buka aja lebar-lebar ya. Boleh nggak dia mengalir keluar? Boleh. Oke. Mau nggak mengizinkan itu mengalir keluar? Oke. Kapan? Sekarang. Oke. Rasanya gimana sekarang? Masih berat nggak? Udah lega. Udah lega? Oke. Nah sekarang boleh nggak izinkan kelegaan untuk hadir dulu secara utuh. Biarkan aja kelegaan itu berekspansi, melebar, meluas. Boleh nggak Mas? Boleh. Biarkan aja mengalir ke seluruh tubuh itu. Biarkan aja kelegaan mengalir ke seluruh ruangan ini. Sampai tidak terbatas. Boleh nggak? Boleh. Rasanya gimana sekarang? Lega, plong, oke. Nah sekarang kita lihat ya, dari perspektif kelegaan ini, lihat lagi ketika mengingat miskin, yang muncul apa? Nggak muncul. Nggak muncul. Bagaimana kalau miskin itu cuma konsep? Nah konsep miskin itu dilepas boleh nggak? Boleh. Mau nggak? Mau. Kapan? Sekarang. Oke. Dan boleh nggak terbuka pada keberlimpahan? Boleh. Kemudahan yang saat ini sudah selalu tersedia. Dan lalu perhatikan ya, mungkin nggak kalau punya uang lebih saat ini? Mungkin. Ada yang bilang nggak mungkin nggak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau gitu mengizinkan nggak? Mengizinkan. Oke. Nah sekarang apapun tindakan yang perlu dilakukan, serahin aja, lepasin aja pada kekuatan yang tahu jalannya. Boleh nggak? Boleh. Termasuk yang disebut aku, yang disebut diri aku nih, lepasin aja sampai habis, boleh nggak? Sampai kosong. Nikmatin dulu silakan, kalau udah puas silakan buka mata. Kita tidak mengganggu prosesnya, silakan. Iya. Sudah masih. Rasanya gimana? Oke? Mantap. Mantap, thank you Kutlia. Sama-sama. Luar biasa. Wah, bayar berapa sih biar bisa jadi coach? Sedona method itu. Tenang teman-teman ya, kita belajar terus untuk menghapus
konsep-konsep kemiskinan. Iya, itu juga sebenarnya konsep yang dipakai untuk mengatur masa sih, miskin gitu dan ya? nggak miskin ya. Gitu ya, Karena kan walaupun kita punya profesi yang tampaknya buat society itu dibilangnya rendah atau miskin atau apa segala macam, bahagianya mah tetap ada. Seperti saya udah pernah cerita belum sih, ada satu tukang makam ya, penjaga makam. Kalau saya dilihat dari perspektif society ya dia mungkin miskin, tapi enggak tuh, dia happy-happy aja, malah suka bantuin orang. Saya kenal gitu. Jadi miskin mah konsep teman. Ya. Iya, keadaan pikiran, mentalitas. Dia merasa cukup aja ya. Dia merasa cukup, tapi dicukupin terus dan bisa ngasih. Banyak kayak gitu. Iya kan? Banyak banget Gitu, iya. Aneh ya, Deng. Gitu, makanya itu untuk mengontrol masa, dunia kapitalis gitu, ya nggak sih? Gitu, nggak ada yang salah, itu hanya yang tampaknya muncul aja. Makanya kita harus pinter ya teman-teman ya. Harus pinter. Coach, aku nyoba rilis, tapi kok belum bisa ya. Pikiranku yang kayak mendominasi katanya. Pikiranku kayak mendominasi gitu. Iya, dilepas keinginan untuk dikontrol oleh pikiran, kan kamu bukan itu. Iya nggak sih? Simple, bisa nggak dilepas? Tanya ke diri sendiri, bisa nggak saya melepas keinginan untuk dikontrol oleh pikiran? Itu keputusan. Ada nggak sih Coach satu pertanyaan yang itu mungkin bisa kita ulang-ulang terus, yang dengan kita mengulang-ulang pertanyaan itu di saat kita rileks atau apapun kondisinya, kita itu selalu berada, pokoknya kita selalu bisa ngambil jeda dengan pikiran gitu. Kita itu menjadi yang being itu tadi gitu. Itu tuh apa? Pertanyaannya kalau saya sih, bagaimana kalau ini sudah keberlimpahan? Bagaimana kalau ini sudah kebebasan? Gitu ya? Iya, bagaimana kalau ini sudah ketidakterbatasan? Oh, oke. Bisa nggak terbuka pada itu? Oh, gitu ya. Coach, gimana sebenarnya perasaan yang benar ketika kita mengeluarkan uang? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Apapun yang muncul, kalau misalnya mengganggu, dirilis. Iya. Apapun yang muncul, kalau itu mengganggu, rilis. Dirilis. Iya. Rilis aja. Latihannya nih gampang, lihat dong rekening bank, ya kan, liatin aja. Waduh, nih kok cuma segini gitu kan. Mesti bayar tagihan, bayangin nilai itu keluar gitu kan. Ya udah, kamu rilis aja. Perasaan itu. Perasaannya. Perasaan yang itu. Kurang, perasaan iya, apapun perasaannya. Perasaan gitu. Takut, nggak rela, nggak ikhlas gitu kan. Nggak pantas deh orang ini punya gitu kan. Dasar nih bank, dasar nih kreditor, ya nggak sih, bunganya gede banget. Nah, nggak rela, ya itu dilepas. Lebih mudah ya memahami penjelasan Kotlia teman-teman ya. Kak, kalau intisari pandangan paling esensial dari Sedona Method itu apa, Kak? Nggak ada. Nggak ada? Tidak ada apa-apa, hanya ada ini. Nggak ada apa-apa. Oke, ini ada yang menarik pertanyaannya. Menghilangkan baper dikala masuk usia 50 tahun. Iya. Berarti kan ada belief bahwa usia itu berpengaruh pada segala sesuatu, ya nggak sih? Usia itu kan nggak ada nilainya sebenarnya, hanya angka. Itu benar, ya. Gitu. Karena kan kita ya begini aja, udah gitu. Nah, jadi kalau saya ada perasaan baper, udah usia 50 tahun, izinkan hadir, dilepas, gitu. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya-tanya, mumpung ada kesempatan. Semakin sukses luar biasa dahsyat ya Kotlia gitu. Oke, amin teman-teman. Oke. Itu ya Ibu yang tanya hilangi baper di usia di atas 50 itu bagaimana gitu ya. Iya. Dilepas. Semua dilepas. Gitu dilepas ya, konsep ada umur 50. Banyak klien saya itu yang udah usianya 70, 60, 50 sekian, udah banyak banget. Jadi nggak cuman kayak anak muda doang gitu, enggak. Itu kan juga belief ya, gitu. Oke. Pada semangat semuanya, mental kayak jadi ketawa terus. Terbukti ya kenapa semuanya kita ketawa-tawa. Disangka gila ini. Oke, menarik. Oke, pada sip semuanya ini kayaknya teman-teman ini. Jadi sekali lagi silakan teman-teman join acara tanggal 31. Ini langsung banyak yang WA, barusan langsung banyak yang WA untuk daftar Zoom. Setelah lepasin, dipegang tangan, macam nggak ada tulangi. Oh gitu, gimana maksudnya? Setelah ngelepasin, dipegang tangan, macam tidak ada tulangnya. Tangannya jadi lebih rileks mungkin ya? Oh gitu ya, iya ya. Gimana Mbak biar bisa ngelatih ini supaya konsisten terus-menerus, supaya berada di stay di sini itu bisa konsisten, itu gimana Coach? Ya itu pilihan sih, kamu mau hidup gitu-gitu aja atau mau bebas. Kalau misalnya mau bebas, ya kamu akan melakukan hal yang diperlukan untuk melakukan itu, ya.
Kayak misalnya dulu saya gitu, saya nggak mau ada di tingkat depresi terus-terusan, ya saya persisten untuk melakukan itu gitu. Itu ya konsistensi dan persistensi itu pilihan sendiri. Konsistensi dan persisten itu pilihan sendiri. Dan ketika kita udah sadar, semuanya sudah ini apa adanya, kita bisa dibilang merdeka dari dualitas gak sih? Iya, betul. Iya. Sudah melampaui itu semua. Melampaui itu semua gitu ya. Iya. jarang menolak ini nggak sih? Atau mungkin terakhir marah kapan sih, Kot? Kalau marah itu emosi pasti muncul. Oh gitu? Iya, emosi itu kita nggak bukan yang kayak, oh kita orang suci nggak bakal kenapa-napa, trigger, nggak. Emosi pasti muncul, tapi kita tahu itu bukan kita. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang emosi muncul, ya udah. Langsung kita saksikan gitu? Iya, langsung saksikan. Sadari gitu? Mungkin terekspresikan, karena tidak ada kita yang melakukan. Iya nggak sih? Jadi mungkin terekspresikan, nggak apa-apa. Gitu. Kecuali kamu bereaksi, ya, karena kan kalau di society kita dibilang nggak boleh marah, ya nggak sih? Gitu. Kalau kamu bereaksi, kamu lepas gitu. Tapi ketika kamu udah rilis, kamu bebas mau ngapain aja, nggak ada yang salah. Kamu marahin orang, marahin aja gitu. Tapi lucunya kalau orang itu, kalau misalnya saya sama klien gitu kan, dia cerita panjang gitu, kamu cerita atau mau, misalnya saya mau ngomong, dia nge-cut saya terus gitu. Itu kan saya ngegebrak meja kan, brak gitu kan. Itu kan dia kaget baru berhenti. Mau cerita apa mau rilis gitu. Kalau mau cerita silahkan, mau rilis gitu pilihan. Udah sejam gitu kan, ya rilis gitu. Ntar dia akan gitu, kangen ya dimarahin coach. Gitu. Jadi sudah tidak melihat itu kemarahan gitu. Ya nggak sih? Jadi kita marah pada tempatnya karena memang diperlukan. Iya, karena memang diperlukan. Jadi bukan berarti nggak bisa bakal marah, nggak. Bukan based on ego gitu ya. Enggak, iya. Gitu ya. Ya Rasulullah juga marah, ya nggak sih? Nabi Isa juga gitu, marah di pasar. Kotlia, terima kasih, plong dan happy gitu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah membantu diri sendiri dan ada di sini. Mengontrol rasa tersakiti, Kot, gimana caranya gitu, merasa disakiti? Kalau misalnya kamu ingin mengontrol sesuatu, artinya kamu sebenarnya dikontrol oleh hal itu. Ya nggak sih? Jadi ketika kamu ingin mengontrol rasa tersakiti, kamu dikontrol oleh perasaan tersakiti itu. Jadi dilepas. Keinginan untuk mengontrol dan dikontrol, dua-duanya dilepas. Memang kita harus belajar dari orang gila, merdeka gitu. Betul. Kotlia selalu tersenyum dan tertawa lepas, jadi menular deh gitu ya. Karena hidup kan perayaan, senang-senang aja teman-teman. Jangan terlalu serius-serius banget deh gitu ya nggak sih? Dulu saya orangnya serius banget gitu kan, kayak nggak mau ketawa gitu. Kalau senyum, lihat foto-foto saya mungkin Inka masih ada ya teman SD ya. Kalau foto gitu cemberut terus, nggak pernah ketawa ya. Bebannya berat. Bebannya berat. Serius. Gitu sekarang ketawa-tawa aja, nggak ada yang perlu dipegangin. Tapi kayak Kotlia itu masih ada goal-goal yang ingin dicapai nggak sih selain stay di ini gitu? Enggak. Udah nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi kalau kecewa masih ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kecewa nggak ada. Nggak ada ya. Penyesalan kadang-kadang muncul, tapi itu muncul untuk dirilis gitu. Oh. Iya. Pokoknya sikat rilis aja gitu. Iya, rilis aja gitu. Tapi kadang-kadang juga ketika muncul, ya bukan gue gitu, hanya yang tampaknya muncul tuh lewat sendiri juga gitu. Jadi ada momen-momen kita benar-benar ngerasa masih ada identifikasi, ya kita rilis pakai proses, tapi ada juga ketika emosi itu muncul, hanya yang tampaknya muncul gitu. Jadi itu lewat juga gitu. Tapi kalau misalnya, ini lagi-lagi sering saya tanyakan sih supaya terkonfirmasi. Karena ada yang namanya hukum alam itu kan, hukum semesta itu kan banyak gitu ya. Oh nggak bisa dong pakai teknik itu. Setahu gue ini kalau pengen dapat uang banyak ya, kerja keras, cari sumber penghasilan yang banyak, lo harus bisa dipercaya sama orang, peluang-peluang akan datang. Lo macam rilis terus nggak ngapa-ngapain, bagaimana jelasin soal itu?